Pemandangan menarik akan mewarnai perjalanan dua tim elit Spanyol Barcelona dan Real Madrid dalam mengarungi musim 2023-2024. Sama-sama baru saja ditinggal pilar andalannya di bursa transfer musim panas ini, baik Real Madrid maupun Barcelona sama-sama harus berburu pemain baru untuk menambah skuad mereka. Namun apesnya, pemain yang baru saja meninggalkan dua tim itu adalah sama-sama berstatus sebagai kapten tim. Dari kubu Barcelona, berakhirnya pengabdian Sergio Busquets membuat Barcelona harus bergerak memilih kapten baru. Busquets diketahui telah mendapatkan kepercayaan memegang ban kapten Barcelona sejak tahun 2021 lalu. Hal itu terjadi setelah Lionel Messi yang menjadi kapten utama Barcelona pergi ke PSG dengan status bebas transfer. Busquets akhirnya dipercaya untuk menggantikan peran Messi sebagai kapten utama Barcelona dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dan tepat pada bursa transfer musim panas ini, giliran Busquets yang mengakhiri pengabdiannya sebagai pemain dan juga kapten Barcelona dengan pindah ke Inter Miami. Kepergian Busquets ke MLS tentunya menambah pekerjaan rumah bagi sang pelatih Xavi Hernandez untuk memilih kapten baru tim. Dan kini sudah ada 4 nama pemain Barcelona yang akan saling bersinergi mengemban jabatan sebagai kapten dan wakil kapten. Sebagai pemegang ban kapten utama, El Barça resmi telah menunjuk pemain senior Sergi Roberto. Sementara itu, pemain lainnya yaitu Andre Ter Stegen, Ronald Araujo dan Frenkie de Jong akan dipercaya sebagai wakil kapten Barcelona. Usut punya usut, ada cara menarik di balik penetapan kapten maupun wakil kapten baru Barcelona. Berdasarkan laman resmi klub, pemilihan kapten baru Barcelona dilakukan melalui voting pemain. Adapun voting pemilihan kapten tersebut dilakukan Barcelona beberapa waktu lalu, tepatnya saat menjalani tur pramusim di Los Angeles, Amerika Serikat. Ada sebuah alasan mengapa Xavi menentukan pemilihan kapten Barcelona melalui voting. Metode voting dianggap lebih adil ketimbang menunjuk secara langsung pengganti Busquets. Apalagi Jordi Alba yang menjadi wakil kapten dari Busquets juga turut hengkang dari klub. Alhasil, tidak adil jika penunjukan kapten Barcelona langsung dipilih oleh Xavi selaku pelatih Barcelona. Atas dasar itu, voting pun dipilih sebagai sistem untuk menentukan kapten utama sekaligus wakil kapten Barcelona musim ini. Dan Sergi Roberto yang berstatus sebagai salah satu pemain terlama akhirnya terpilih sebagai kapten utama Barcelona. Menurut Sport Brief, setelah terpilih, Sergi Roberto langsung menuturkan impiannya sebagai kapten baru Barcelona. Tak tanggung-tanggung, ia langsung menargetkan Barcelona juara Liga Champions musim 2023-2024. Barcelona sendiri terakhir kali menjadi juara Liga Champions pada tahun 2015 silam ketika mereka masih dilatih oleh Luis Enrique. Sudah lebih dari 7 tahun, El Barça tidak pernah mengangkat piala besar Eropa, padahal sebelumnya mereka dikenal sebagai rajanya Eropa. Total, Barcelona telah 5 kali memenangi trofi Liga Champions sejauh ini. Beruntung bagi Sergi Roberto, mimpinya tersebut bisa terwujud pada musim ini menyusul keluarnya izin dari UEFA bagi Barcelona untuk bermain di Liga Champions usai terlibat skandal. Di sisi lain, cara Barcelona memilih kapten baru mereka ternyata sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rival abadinya Real Madrid. Diketahui memiliki tradisi sendiri saat memilih kapten baru ketika kapten lamanya telah keluar. Dan pada musim ini, tradisi tersebut akhirnya dilanjutkan setelah Karim Benzema yang menjadi kapten utama musim lalu resmi meninggalkan Bernabeu. Dilansir dari Marca, Real Madrid mempunyai ketentuan khusus bahwa kapten baru yang akan dipilih adalah pemain yang pengabdiannya paling lama dalam tim. Dan akhirnya, untuk menggantikan Benzema, terpilihlah sosok Nacho Fernandes yang akan menjadi kapten tim baru Real Madrid musim depan. Kemudian, disusul oleh Luka Modric, Dani Carvajal dan Toni Kroos sebagai 3 wakil kapten Real Madrid mulai musim 2023-2024. Terpilihnya Nacho Fernandes sebagai kapten utama El Real mungkin sempat mengundang berbagai pertanyaan karena masih ada sosok Luka Modric yang lebih senior dan berpengalaman menjadi kapten utama timnas Kroasia. Namun kembali lagi, jika El Real memiliki tradisi memilih kapten berdasarkan pengabdian terlama di tim, dan Nacho Fernandes merupakan produk asli El Real yang naik ke tim utama di tahun 2011. Artinya, ia telah mengabdi lebih lama dari Modric yang baru datang di tahun 2012 dari Tottenham. Adapun keputusan dari Nacho untuk tetap bermain di Bernabeu dan menerima tawaran menjadi kapten utama, membuka pintu kesempatan bagi dirinya untuk pensiun di klub tersebut. Jika hal itu terjadi, Nacho akan menjadi orang pertama yang berstatus sebagai one club man atau pemain yang hanya bermain di Real Madrid sepanjang karirnya. Musim ini juga menjadi musim ketiga secara beruntun kapten utama Real Madrid memutuskan untuk pergi
dari klub dan memilih untuk mencoba tantangan baru. Kapten El Real pada 2021 Sergio Ramos memutuskan pindah ke Paris untuk membela klub kaya raya Paris Saint-Germain. Kemudian pada 2022, giliran Marcelo yang berperan sebagai kapten utama Real Madrid juga memutuskan untuk hengkang dari klub dan membela klub Yunani Olympiakos. Dan terbaru, kapten utama Real Madrid musim lalu, Karim Benzema, juga memutuskan untuk pindah ke klub Arab Saudi dengan membela Al Ittihad. Jika melihat kapten baru dari Barcelona dan Real Madrid, baik Sergi Roberto dan Nacho Fernandes, bukanlah langganan utama di kedua tim. Alhasil, menarik untuk melihat peran dari kedua pemain dalam menjalankan kepercayaan klubnya masing-masing. Meski begitu, kedua tim sama-sama memiliki skuad mewah dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman yang siap untuk menjalankan strategi permainan. Dari kubu Barcelona, meski ditinggal pergi oleh dua legenda mereka Sergio Busquets dan Jordi Alba, El Barça masih memiliki sosok pemain seperti Robert Lewandowski, Ter Stegen dan juga Ronald Araujo. Bahkan, mereka juga baru saja mendatangkan mantan kapten Manchester City Ilkay Gundogan. Tak cukup sampai di situ, mereka juga masih memiliki sang legenda sekaligus sang pengatur taktik Xavi Hernandez. Kombinasi para pemain senior itu akan dipadukan dengan pemain-pemain muda Barcelona seperti Rafinha, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri hingga Ansu Fati. Sementara di kubu El Real, meski Nacho Fernandes bukanlah kapten impian, namun skuad Carlo Ancelotti memiliki deretan pemain senior yang siap mengatur permainan. Sebut saja Luka Modric dan Toni Kroos. Meski bukan kapten tim, namun dua gelandang berpengalaman itu merupakan otak permainan El Real. Pengalamannya dengan membawa Madrid meraih 5 gelar Liga Champions sudah tidak perlu untuk diragukan lagi. Belum lagi, Madrid juga memiliki pemain-pemain cepat seperti Vinicius Junior, Rodrigo hingga rekrutan anyar mereka Joselu dan Jude Bellingham. Dengan adanya kapten baru di masing-masing tim, menarik untuk ditunggu bagaimana persaingan dua tim musim depan.